Ya, kembali lagi bersama saya, Panggih Anugrah Perdana. Kali ini saya akan membuat video tentang materi usaha dan energi. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa itu usaha, apa itu energi kinetik, apa itu energi potensial, apa itu energi mekanik. Mari kita akan bahas lebih lanjut. Apa itu usaha sih? Usaha. Nah, usaha itu adalah gaya yang dikenakan pada sebuah benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Nah, contohnya ini aja guys ya. Kita punya buku nih. Kalau misalnya buku ini kita dorong, nah dan dia mengalami perpindahan, berarti kita sudah melakukan usaha. Nah, selanjutnya usaha itu bisa bernilai positif apabila gaya yang dikenakan pada benda itu searah dengan gaya yang kita berikan. Kalau misalnya kita itu dorongnya maju nih, ya bendanya akan maju, berarti itu akan bernilai positif. Dan apabila benda itu berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh kita, maka akan bernilai negatif. Misalnya seperti orang tarik tambang, nah itu kan kita ada apa ya, itu kita berlawanan gayanya, nah itu bernilai negatif. Selanjutnya bernilai 0 apabila benda yang diberikan gaya itu tidak mengalami pergerakan. Nah, sudah jelas kan, di dalam usaha itu ada gaya, dan yang kedua itu ada perpindahan benda. Misalnya ada sebuah balok yang akan dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tali, sehingga ini memiliki sudut. Nah, itu persamaan matematisnya yaitu W sama dengan F kali cos alpha kali S, di mana W adalah usaha, F sama dengan gaya, dan cos alpha adalah besar sudut yang ini ya teman-teman. Nah, di sini misalnya besar sudutnya 60, berarti cos dari 60 berarti kan setengah. Nah, kalau ya ini tinggal dikalikan S, berarti S itu perpindahannya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi usaha yang kita sudah bahas tadi, saya di sini sudah membuat soal. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada balok yang akan dipindahkan sejauh 50 cm dengan gayanya itu 30 Newton. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa rumusnya atau persamaan matematisnya yaitu W atau usaha sama dengan F kali S. Nah, ini F itu adalah usaha, kita tinggal masukkan 30 Newton kali S. S itu ini ya perpindahannya 50 cm. Nah, tapi sebelum itu kita yang cm ini jadikan meter dulu, berarti 50 cm sama dengan berapa? Ya, 0,5 meter. Nah, jangan lupa ya teman-teman, dijadikan meter terlebih dahulu. Kita tinggal masukkan 30 kali 0,5 meter sama dengan 15 dengan satuan usaha itu satuannya joule. Nah, berarti W sama dengan 15 joule atau usaha sama dengan 15 joule. Nah, teman-teman, kita masuk pada soal yang kedua. Nah, di sini apabila sebuah usaha yang diberikan pada suatu benda membentuk sudut, cara mencarinya sebagai berikut ya teman-teman. Di sini ada balok
yang akan dipindahkan dengan usaha yang memiliki sudut 60 derajat. Kita masukkan rumusnya ya. W sama dengan F kali cos alfa kali S. Kita tinggal masukkan F-nya itu 50 Newton. F itu gaya ya teman-teman. Kali cos 60. Cos 60 kali S. S itu perpindahan sejauh 4 meter. Ini tidak usah diubah menjadi meter ya, karena ini sudah meter. Kita tinggal kalikan saja 50 kali 4 sama dengan ini kan 200 ya teman-teman. Dan cos dari 60 itu berapa? Setengah. Berarti 200 kali setengah sama dengan 100 Newton. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Kalau misalnya membentuk sudut, berarti kita tinggal masukkan cos dari sudut itu yang dibentuk itu berapa. Kalau di sini kan 60. Berarti cos dari 60 itu setengah. Kita masuk materi yang kedua, yaitu energi. Nah, energi itu apa sih sebenarnya? Ya, energi itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan usaha. Nah, usaha itu yang tadi kita sudah bahas dalam materi sebelumnya ya gengs. Nah, di dalam energi kali ini kita akan fokus pada energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Kita akan bahas satu-satu ya gengs. Yang pertama itu adalah energi potensial. Energi potensial ialah energi yang disebabkan oleh posisi benda terhadap permukaan bumi. Nah, selanjutnya energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kelajuan, dan energi mekanik adalah hasil penjumlahan antara energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas persamaan matematisnya. Nah, persamaan matematisnya itu sebagai berikut. Ini dia persamaan matematis dari energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Nah, tadi kan sudah dibahas ya teman-teman. Kalau misalnya energi potensial adalah energi yang disebabkan oleh posisi benda terhadap permukaan bumi. Nah, pastikan dia memiliki ini ketinggian ya guys ya. Nah, ini persamaan dari energi potensial ada EP sama dengan M kali G kali H, di mana M yaitu massa dari benda tersebut, dikali G itu gravitasi, dan H itu ketinggian. Kenapa ada ketinggian? Karena kan EP itu dipengaruhi oleh ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Selanjutnya EK. EK itu energi yang disebabkan karena benda itu memiliki kelajuan. Nah, persamaan matematisnya yaitu setengah kali M kali V kuadrat, di mana M itu adalah massa benda dan V itu adalah kelajuan dari benda itu tersebut. Dan energi mekanik yaitu hasil penjumlahan dari EP dan juga EK. Ya, saya di sini sudah membuat soal mengenai energi potensial. Sudah bisa kalian lihat ya. Di sini misalnya ada sebuah bola dengan massa 10 kg berada pada ketinggian 10 meter dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapakah energi potensialnya. Kita masukkan rumusnya ya. EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Kita masukkan massanya 10 kg kali gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali hanya itu 10 meter sama dengan
10 kali 10 berarti ketemunya 1000 dengan satuan joule. Jadi energi potensial yang dimiliki oleh bola tersebut yaitu 1000 joule. Nah, di sini saya sudah membuat soal tentang energi kinetik. Nah, di sini sudah diketahui massa dari sebuah benda itu 2 kg dan V atau kecepatannya itu 20 meter per sekon. Yang ditanyakan itu berapa energi kinetiknya. Nah, kita masukkan rumusnya ya. K sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Kita masukkan angkanya. Setengah kali M nya masanya itu 2 kg kali V nya itu 20 meter per sekon. Jangan lupa ini nanti dikuadratin terlebih dahulu ya, kuadrat. 2 kg kali 20 kuadrat sama dengan berapa? 400. Setengah 2 kali 400 sama dengan 800. Setengah kali 800 sama dengan 400 dengan satuan joule. Satuannya itu 400, ketemunya itu 400 joule ya teman-teman. Seperti itu. Tadi penjelasan saya tentang materi usaha dan energi. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like dan jangan lupa share, komen, dan subscribe.